Jumpa lagi di Useful Conversation Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Sebelumnya, kenalin nama aku Fardari Hasta. Nah, teman-teman, di episode 3 Useful Conversation kali ini, kita nggak kalah spesial dari episode sebelumnya. Karena, kalau di episode sebelumnya, kita mengundang salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di Universitas Hayam Murok Perbanas Surabaya. Tapi di episode kali ini, kita mengundang seorang mentor dan seorang managing partner dari kegiatan Super Soft Skill Mentoring 2024. Langsung saja kita sambut ada Kak Muhammad Abdullah dan Kak Salsabella. Say hi dulu dong, Kak. Halo. Hai. Jadi Kak Abdul sama Kak Bella bisa perkenalan diri dahulu sekaligus nyebutin jurusannya juga. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2021. Kalau aku sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabella Malia dari jurusan S1 Akuntansi Angkatan 2022. Oke, makasih nih Kak Bella dan Kak Abdul. Gimana kabarnya Kak Bella dan Kak Abdul hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Farda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dari Kak Abdul sama Kak Bella, apakah ada agenda lain selain jadi narasumber di Yuskon 3 kali ini? Kebetulan kalau aku lagi free sih, jadi emang datang hari ini untuk menghadiri undangan dari Useful Conversation 3 ini aja sih Kak Farda. Oke, Kak Bella? Kalau aku sendiri sih ada kegiatan magang di kampus, tapi masih bisa menyempatkan hadir di acara Yuskon 3 ini. Oke, jadi semuanya sehat dan tetap menjalankan aktivitasnya ya Kak. Oke, jadi makasih ya karena sudah menyempatkan hadir menjadi narasumber di Yuskon 3 kali ini. Untuk episode Yuskon 3 kali ini kita mengangkat tema yaitu kenal SSM yuk lebih dekat. Pertanyaannya dari Kak Abdul sama Kak Bella, aku ingin tanya apa sih Kak Super Soft Skill Mentoring atau SSM? Bisa dijawab dari Kak Abdul dulu? Oke, baik. Kalau kita bicara soal Super Soft Skill Mentoring ya Kak Farda, ini merupakan suatu kegiatan untuk mahasiswa baru tentunya untuk tahun awal gitu ya. Dan kegiatan ini bersifat positif juga untuk meningkatkan soft skill mereka, karena dalam kegiatan SSM ini tidak hanya mahasiswa itu meningkatkan hard skillnya saja gitu ya Kak Farda di dalam kelas, tapi juga meningkatkan soft skillnya melalui kegiatan-kegiatan positif ini. Nah, jadi Super Soft Skill Mentoring ini juga sudah terselenggara itu tahun 2003 Kak Farda. Jadi kalau kita bisa hitung tahun 2024 berarti sudah 21 tahun nih SSM ini sudah terselenggara kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Bella sendiri? Mungkin kalau dari aku SSM itu kan ini kan kegiatan kampus ya yang harus diikuti oleh mahasiswa baru atau juga mahasiswa sebelumnya yang belum ikut di SSM ini. Dan ini juga termasuk syarat wajib untuk mengikuti skripsi Kak Farda. Nah, di SSM ini mungkin nanti para mahasiswa baru ini nanti akan dikasih pembelajaran materi dan juga mungkin bisa mengembangkan soft skill mereka. Oke, kalau dari Kak Bella sama Kak Abdul sendiri, kira-kira apa yang membedakan kegiatan SSM ini dengan jenis mentoring lainnya? Mungkin dari Kak Bella dulu. Mungkin kalau dari aku yang membedakan SSM sama mentoring ini dari segi materinya ya. Kalau di mentoring lainnya mungkin materi yang akan dijelaskan itu nggak tersampaikan dengan baik oleh para mentornya. Namun kalau di SSM ini materinya itu akan justru tersampaikan dengan baik kepada para mentinya. Karena kenapa nanti para menti itu juga akan diberi tugas yang mana mungkin juga bisa mengembangkan soft skill mereka. Oke, kalau dari Kak Abdul sendiri, Kak? Kalau dari aku sendiri ya Kak Farda, mungkin yang membedakan SSM di kampus kita ya dari kegiatan mentoring yang lain itu bisa dilihat dari, aku nilainya dari dua nih ya, dua aspek. Mungkin yang pertama dari kakak mentornya. Biasanya kan mentoring yang dilakukan itu kan mentor-mentornya pasti sudah tua, sudah sepuh lah mungkin begitu ya. Tapi kalau di kampus kita itu mentoringnya itu ya kakak tingkatnya yang tidak jauh beda, yang bisa satu tingkat atau dua tingkat kayak gitu. Jadi pendekatan dari menti dengan kakak mentornya itu agak lebih dekat gitu nantinya, karena sesama adik tingkat dan kakak tingkat itu pastinya koneksinya lebih ketat kayak gitu. Dan juga kalau dilihat mentoring di ini itu tidak hanya meningkatkan soft skill saja kayak gitu, jadi juga meningkatkan minat bakat dari mentinya, karena nanti di akhir acara ini juga pastinya ada acara yang bakalan menampilkan minat bakatnya dari para menti ini tadi kayak gitu. Kalau boleh
Oke, keren banget nih ya Kak. Perbanas punya kegiatan mentoring itu yang dikenal dengan SSM, yang mana ini kayak setara dengan 3 SKS ya Kak ya. Dan di kampus lain juga kita nggak punya ya kegiatan seperti itu. Nah, tadi kan udah disinggung nih sama Kak Bella sama Kak Abdul mengenai soft skill. Kira-kira apa sih Kak soft skill itu sehingga penting menjadi untuk menjadi kegiatan mentoring ini? Kira-kira apa sih soft skill itu dari Kak Abdul dan Kak Bella? Oke, kalau dari aku sendiri ya, Kak, jadi soft skill itu penting untuk mahasiswa. Karena kalau kita bicara soal soft skill, tentunya kan juga ada hard skill ya. Dan kalau hard skill kita udah dapat di kelas gitu ya. Jadi aku contohkan sebagai aku juga anak teknik sistem informasi itu kan belajar hard skill seperti pemrograman gitu kan. Terus belajar juga database gitu. Itu kan hard skill ya yang kita kuasai. Dan juga soft skill ini kalau kita mau kuasai nggak mungkin juga di dalam kelas ya. Itu pasti harus ada kegiatan-kegiatan yang melatih itu. Jadi soft skill itu sangat penting agar hard skill yang kita punya ini bisa kita terapkan di lingkungan kita kayak gitu. Apakah dari cara komunikasi atau cara bekerja sama dalam tim kayak gitu juga. Dan juga soft skill ini bakalan membantu mahasiswa nantinya di dunia pekerjaan gitu. Karena tidak semua orang itu nanti di dunia pekerjaan bisa menerapkan komunikasinya, soft skillnya gitu. Jadi sebagai mahasiswa soft skill itu sekarang tuh sudah harus dibentuk kayak gitu. Kalau dari Kak Bella sendiri? Kalau dari aku sendiri kan soft skill memiliki banyak manfaat dan juga itu sebagai pengembangan diri mahasiswa. Nah, soft skill sendiri ini sebagai bekal nanti kalian di saat kerja nanti, dan soft skill ini juga diperpasnya juga sangat diperhatikan. Karena kenapa waktu skripsi juga itu harus dilihat juga skillnya kalian tuh bagaimana, dan juga skill ini juga sebagai yang tadi aku katakan sebagai bekal nanti kerja ya Kak ya. Karena kenapa nanti di saat kerja itu kalian juga harus gimana cara berorganisasi kayak gitu. Oke, ternyata penting banget nih soft skill karena untuk menunjang kita pada saat di dunia kerja nantinya, dan tentunya pada saat kita bersosialisasi itu juga menggunakan soft skill juga nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih Kak keterampilan sekaligus aspek yang biasanya dibahas dalam sesi mentoring di SSM itu? Mungkin kalau dari aku aspek yang dibahaskan sebenarnya itu banyak, namun aku apa di-spill banyak semua apa enggak? Di-spill dikit-dikit aja. Kalau mungkin materi yang dibahas itu contohnya itu seperti UMI, itu seperti siapakah diri kita gitu. Di materi tersebut nanti kalian para mendi itu akan diberi penjelasan apa kelebihan kalian, kekurangan kalian, dan juga mungkin kalian juga bisa menunjukkan hobi kalian itu apa, dan juga bisa kalian juga mengembangkan, dan pastinya akan kalian bisa berprestasi di kampus. Oke, kalau dari Kak Abdul sendiri? Oke, jadi karena disiplinnya dikit-dikit aja ya Kak Fadda ya, biar nanti teman-teman ini biar masih kepo gitu ya. Nanti kalau disiplin semua jadinya udah kebuka nih SSM-nya gitu ya. Jadi kata Kak Bella tadi betul, nanti kita itu ada materi yang diajarkan untuk mengenal diri, dan juga ada materi untuk bagaimana kita memanajemen waktu, dan yang paling menarik itu nanti menti bakalan dikasih tahu bagaimana menjadi seorang yang perbanasian kayak gitu Kak Fadda. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa baru belum tahu nih apa tuh perbanasian kayak gitu. Mungkin nanti di SSM pasti tahu kayak gitu Kak Fadda. Oke, jadi untuk para menti yang nanti mau mendaftar di SSM, jangan lupa untuk pantau terus di SIMAS karena nanti pendaftarannya bakal segera dibuka. Jadi kalau mau daftar, segera daftar agar tahu nih apa sih rangkaian acaranya yang bakal kita lakukan di SSM. Dan tentunya nggak kalah seru, benar kan Kak? Betul banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Abdul ini kan selaku managing partner ya, dan Kak Bella ini selaku mentor. Bisa dijelasin nggak Kak dari sudut pandang Kak Abdul managing partner itu seperti apa, dan dari Kak Bella mentor itu seperti apa? Oke, kalau kita bahas tentang managing partner ya, jadi managing partner itu kalau kita bisa simpulkan, managing partner itu sebagai jembatan gitu antara mentor dengan panitia dosen dan karyawan. Jadi misalnya kakak mentor ini mengajarkan mendinya itu mengalami kendala atau membutuhkan sesuatu atau ingin ditanyakan terkait SSM, itu melapornya ke managing partner dahulu kayak gitu. Jadi nanti managing partner jika ingin membutuhkan
membutuhkan bantuan dari panitia dosen dan karyawan, maka mereka akan menyampaikan permasalahan atau apa yang diinginkan dari mentor itu. Jadi peran dari managing partner itu ya sebagai jembatan antara mentor juga ke panitia dosen dan karyawan, juga sebagai bisa saja sebagai tempat untuk bertanya kayak gitu. Jadi kalau mentor-mentor ada kendala atau ada kebingungan, mereka bisa bertanya ke managing partner. Kalau dari mentor sendiri, Kak Bella? Mungkin kalau mentor kan sebelumnya aku kan jadi mentee nih ya. Nah di mentor itu kita tuh sebagai kayak tutor bagi para mentee yang akan memberikan materi, penjelasan, bahkan juga pengalaman para mentornya. Nah para mentor ini juga harus lulus di mentee SSM sebelumnya. Nah nanti para mentor itu juga akan diberi penjelasan sama MP maupun panitia dosen dan karyawan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mentee sama mohon maaf, kalau mentor sama managing partner itu beda ya, tapi untuk kerjasamanya mereka tetap kerjasama bareng gitu ya. Kalau boleh tahu syarat dan tahap seleksi untuk menjadi managing partner sekaligus seorang mentor itu gimana sih Kak? Mungkin dari mentor dulu. Kalau syarat sama seleksinya di mentor itu, kalau syaratnya kan kalian tuh juga harus lulus di mentee, harus mengikuti mentee. Habis itu kalian juga harus menyertakan syarat-syaratnya yang ada nanti di SIMAS, ada opreknya itu kan, ada ditulis semua syarat-syaratnya. Contohnya aja itu KHS kan. Habis itu untuk seleksinya itu pertama syarat kalian itu kan pasti bakal di-upload di Google Form, dan itu nanti kalau misal lolos administrasi bakal lanjut ke wawancara. Oke, kalau dari managing partner sendiri Kak Abdul? Oke, kalau managing partner itu mungkin tidak jauh beda ya dengan Kak Bella juga yang sebagai mentor, karena untuk tahapan untuk menjadi managing partner itu sama dengan tahapan menjadi mentor di jam yang sama, waktu yang sama juga. Mungkin tadi Kak Bella sudah menjelaskan secara administratif sama wawancara. Mungkin yang menjadi pembedanya itu di sesi wawancaranya aja kayak gitu. Karena kalau untuk menjadi managing partner itu harus lulus mentor dulu kayak gitu. Jadi kalau Kak Bella itu jadi mentor lulus mentee, kalau saya jadi managing partner itu harus lulus mentornya kayak gitu. Jadi mungkin tahapan yang menjadi pembedanya itu ya di situnya, di lulus mentornya kayak gitu. Oke, jadi untuk angkatan 2023 nanti yang ingin menjadi managing partner ataupun seorang mentor, kalian tentunya syaratnya satu, harus ikut SSM dulu. Kalau udah lolos baru kalian bisa jadi mentor nanti. Terus kalau udah jadi mentor baru bisa jadi managing partner kan? Iya, betul. Oke Kak, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ya, motivasi dari Kak Abdul sama Kak Bella sendiri dalam mengikuti managing partner sekaligus mentor di SSM 2024 yang kan kita tahu ya kalau misalkan kesibukan dari Kak Abdul dan Kak Bella itu tentunya banyak perkuliahan kan, tentunya ada magang dan kegiatan lain di luar kampus. Kira-kira apa sih motivasinya? Dari Kak Abdul. Dari aku dulu ya. Oke. Kalau untuk motivasi sih ya, karena tadi Kak Farda nyampaikan ada organisasi, ada magang. Mungkin aku bisa sampaikan kalau organisasi aku sudah tidak mengikuti lagi ya. Jadi memang di tahun ini aku sudah tidak ikut Formawa lagi, karena sebelumnya sudah pernah mengikuti Formawa, dan juga untuk di tahun ini aku juga udah selesai magang di awal Februari kemarin udah selesai kayak gitu. Jadi emang untuk motivasi SSM ini ya mungkin tertarik aja ya sama SSM ini kayak gitu, karena kegiatannya menarik gitu kan. Setiap tahun bakalan ada kegiatan yang menarik, dan juga ingin menyibukkan diri gitu kan. Jadi kayak aku ini juga pengen menerapkan lah, karena sebelumnya pernah jadi mentor, dan juga managing partner itu syaratnya harus sudah menjadi mentor. Jadi aku pengen ikut SSM ini karena itu. Kalau dari Kak Bella, motivasinya apa jadi mentor? Kalau aku kan sebelumnya kan jadi mentee nih Kak ya. Nah materi saat SSM kemarin tuh ingin aku realisasikan bagi aku sebagai mentor. Jadi nanti materi yang aku dapatkan di SSM sebelumnya itu akan aku realisasikan di SSM tahun ini, dan juga aku sangat ingin terlibat aktif di kegiatan kampus. Oke, jadi motivasi mereka sangat-sangat baik ya, karena kalau dari Kak Abdul sendiri mau mengisi waktu luangnya, Kak Abdul nggak mau nganggur nih Kak ya. Iya betul. Mau sibuk terus rasanya. Dari Kak Bella sendiri mau mengimplementasikan ilmu dan juga yang sebelumnya diikuti pada saat jadi mentee terlebih dahulu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Abdul kan sebelumnya kan menjadi managing partner, dan kalau managing partner harus jadi mentor dulu kan Kak.
berarti Kak Abdul kan jadi mentor di SSM 2023. Iya. Nah, kira-kira apa sih hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan soft skill adik-adik nantinya? Oke, kalau kita bicara soal hambatan ya, kebetulan kan kalau tahun itu kan aku jadi mentor ya. Nah itu mungkin aku bisa simpulkan ada dua yang menjadi tantangan atau prioritas juga gitu ya untuk diatasi. Yang pertama mungkin dari segi mentinya ya. Nah kenapa kalau dari segi mentinya? Karena untuk mengembangkan soft skill itu kita perlu yang namanya menti itu menghadiri setiap kegiatan super soft skill mentoring ini. Karena kalau mereka tidak menghadiri, otomatis kan implementasi atau ilmu yang akan disampaikan itu kan tidak akan diserap seluruhnya oleh menti itu nanti. Dan juga penugasan yang diberikan juga tidak akan semaksimal yang datang setiap minggunya kayak gitu. Dan juga yang kedua itu mungkin dari segi kakak mentornya. Karena satu mentor itu bisa membimbing adik-adik mentinya itu 15-20 orang gitu. Dan kakak mentor harus bisa merasakan atau bisa mengetahui bagaimana karakter, sifat, dan juga cara mengajar yang enak gitu ke adik-adik mentinya agar apa yang disampaikan kakak mentor itu bisa terserap dengan baik oleh mentinya. Jadi itu dua problem yang menjadi tantangan juga iya, menjadi prioritas juga iya gitu ya untuk SSM di tahun ini. Keren banget. Jadi Kak Abdul ini walaupun ada hambatannya tetap ikut jadi managing partner di tahun berikutnya. Keren banget ya Kak. Oke, di tahun 2023 kan kalau Kak Bella kan sebagai menti ya di SSM sebelumnya. Kira-kira kesan-kesannya di SSM 2023 kemarin apa nih Kak? Kan tahun sebelumnya kan aku jadi menti dia. Kalau kesannya sih pastinya itu sangat seru kegiatannya, karena kenapa ini kalau kalian perlu ketahui ini SSM ini cuma ada di kampus kita, dan juga pastinya wawasan kita tentang materi itu juga akan lebih banyak daripada kampus lain. Dan juga di SSM kemarin itu juga aku dapat relasi yang sangat banyak, sangat positif. Dan juga untuk pesannya mungkin di SSM dan sekarang itu nanti pembelajarannya mungkin dapat dituangkan dalam bentuk game agar para mentinya nanti itu nggak bosen gitu Kak Farda. Oke, keren banget. Oke Kak, kan ada pepatah nih, ilmu terbaik itu adalah pengalaman. Belajar dari pengalaman SSM tahun kemarin, bagaimana caranya Kak Abdul sama Kak Bella ini dapat membantu para mentinya dalam menggali potensi dan mengembangkan soft skill yang ada dalam diri mereka. Mungkin dari Kak Bella dulu. Oke, kalau mengenai mengembangkan soft skill nih ya, kalau mungkin dari aku kan di setiap pertemuan SSM nanti kan dapat tugas nih para mentinya itu nanti mungkin para menti itu ketika mengerjakan tugas itu ada kesulitan, maka para mentor juga akan membantu. Nah, di saat penugasan tersebut nanti dapat dilihat bagaimana soft skill para mentinya, apakah akan terjadi peningkatan atau tidak, seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Kak Abdul sendiri? Kalau dari aku sendiri emang sependapat sama Kak Bella ya. Jadi emang bagaimana kita meningkatkan atau melihat apakah soft skill dari menti itu sudah tercapai atau belum ya. Mungkin dari penugasan itu tadi dilihat dari bobotnya apakah setiap penugasan itu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dari penugasan sebelumnya. Dan juga tanpa mereka sadari ya sebenarnya menti itu sudah melatih soft skill mereka itu sejak mereka mengikuti SSM. Karena mereka mengikuti SSM juga mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengikuti kegiatan perkuliahan, mengikuti SSM, juga ada yang mengikuti organisasi, dan itu juga melatih manajemen waktu mereka. Jadi tanpa mereka sadari memang SSM ini tujuannya ya penerapan langsung untuk melatih soft skill. Jadi melalui penugasan juga iya, juga melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga tanpa mereka sadari bakalan soft skill mereka bakalan terlatih kayak gitu. Ya, intinya potensi mereka ataupun nanti kegiatan SSM ini nggak sia-sia ya, karena Iya, nanti betul. manfaatnya banyak banget untuk soft skill para menti-mentinya nantinya. Oke, dari Kak Abdul sama Kak Bella sendiri, kegiatan SSM ini apa hanya sekedar mentoring aja sih Kak? Apakah ada kegiatan seru lainnya yang kira-kira bisa menjadi daya tarik kegiatan SSM 2024 nantinya? Oke. Dari Kak Abdul. Oke, dari aku ya, kalau bicara soal SSM ya, memang SSM ini kegiatan kampus yang menarik ya, karena tidak hanya soft skill kayak gitu kan ada, tapi juga minat bakat juga dikembangkan. Melalui apa sih minat bakat itu dikembangkan? Nah, nanti di SSM ini itu di acara puncaknya atau di akhirnya itu bakalan ada kegiatan yang namanya PKB, pencapaian karya bersama, dan juga PGT, Perbanas Got Talent. Nah, mungkin nanti aku jelasin Perbanas Got Talent-nya dan yang
pencapaian karir bersama bisa disampaikan sama Kak Bella gitu ya. Jadi untuk PGT sendiri itu di mana nanti para menti mahasiswa baru itu akan menampilkan minat mereka, bakat mereka ke teman-teman menti. Jadi seluruh teman-teman menti itu akan menyaksikan bakat dan minat dari sesama mentinya. Jadi nanti ada seleksi juga, ada penampilan, dan nanti yang terpilih akan menampilkan bakat mereka, minat mereka di pentas seni. Dan itu menjadi salah satu keseruan juga di SSM tahun ini, karena PGT itu bakalan menampilkan bakat minat mereka, bisa saja berkelompok, bisa saja individu, apakah mereka ingin bernyanyi atau bermain musik atau menari, itu bebas sekreatifnya mahasiswanya. Kalau dari Kak Bella sendiri? Tadi kan udah disebutkan mengenai PGT nih ya. Kalau PKB sendiri itu pencapaian karya bersama, nanti para menti itu akan disuruh buat produk atau kerajinan yang mungkin bisa bermanfaat bagi para menti maupun masyarakat sekitarnya. Contohnya aja SSM tahun kemarin itu kita angkatanku itu yang jadi menti itu bikin kursi ekobrik yang dari daur ulang sampah yang mungkin para masyarakat itu juga bisa membuatnya kayak gitu. Dan di PKB ini nanti pasti ada rekor muri. Semoga di tahun SSM 2024 ini PKB-nya mencapai rekor muri ya. Ya, semoga saja ya Kak ya, nanti ya kita tunggu di SSM 2024. Oke, jadi kalau misalkan adik-adik menti nanti penasaran gimana sih PKB sama PGT, kalian bisa nanti pantengin di Instagram di SSM Perbana Surabaya. Jadi kan Kak Abdul sama Kak Bella ceritain aja gambaran umumnya. Untuk selengkapnya kalian bisa ikuti SSM 2024. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Bella dan Kak Abdul, rencana dan harapan untuk SSM 2024 yang akan terselenggara sebentar lagi apa nih Kak? Dari Kak Bella dulu. Kalau aku mungkin rencananya kan yang kayak tadi itu akan memberikan masa baru di setiap pertemuan agar para menti juga itu tidak bosan dan boring. Dan untuk harapannya mungkin nanti ilmu yang disampaikan para mentor itu dapat terrealisasi di kehidupan sehari-hari para menti, dan juga semoga di SSM 2024 ini para mentinya tuh nggak kayak sering hadir gitu, karena kenapa nanti di SSM ini tuh cuma diringkas jadi 6 pertemuan, kalau di sebelumnya itu menjadi 14 pertemuan kayak gitu Kak. Oke, kalau dari Kak Abdul Oke, kalau rencana dan harapan ya Kak Fadda. Jadi memang tadi juga sependapat juga sama Kak Bella. Jadi kalau untuk rencana mungkin di SSM tahun ini itu setiap pertemuannya ada 6 ya. Untuk SSM tahun ini itu setiap pertemuannya itu nanti ada tema-temanya gitu. Jadi biar ruangan atau suasananya itu lebih menarik lagi gitu Kak Fadda. Terus juga untuk harapannya mungkin pencapaian karya bersama dari itu bisa mendapatkan rekor muri juga. Terus dari para mentinya juga mendapatkan ilmu yang seutuhnya gitu ya, mengikuti semua kegiatan, karena ini cuma 6 pertemuan yang biasanya 14 ya. Jadi harapannya ya semua menti mengikuti pertemuan-pertemuan itu dan lulus semuanya. Mungkin Kak. Oke, semoga rencana dan harapan dari Kak Abdul sama Kak Bella ini dapat terimplementasikan dengan baik ya nanti di SSM 2024. Kita cukupkan sesi sharing hari ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Abdul sama Kak Bella yang mau berbagi pengalaman dan juga cerita-cerita. Kalau mungkin nanti adik-adik mentinya mau tanya-tanya sama Kak Abdul, Kak Bella di kampus boleh kan Kak? Boleh banget dong. Boleh banget. Nanti kalau misalkan chat juga boleh ya Kak ya? Ya, boleh silakan. SSM. Oke, kalau gitu aku cukupkan sesi sharing hari ini. Aku Fadari Hesta pamit undur diri. Sampai jumpa di Useful Conversation episode berikutnya. Bye-bye.